Lailatul Mubarakah, di malam penuh berkah. Dan kita tahu 17 Ramadan belum Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 21 sampai malam 30. Intinya semua tidak ada dalilnya. Oleh karenanya yang menyatakan 17 Ramadan kita tuntut untuk datangkan dalil yang benar. Dan seandainya pun turunnya tanggal 17 Ramadan, maka tidak perlu kita merayakan hari Nuzulul Quran. Karena kita tahu bahwasanya perayaan yang ada di umat Islam cuma dua, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Peringati nuzul Quran, karena ada sebagian yang mengatakan bid'ah. Jangan terjebak pada casing, tapi lihatlah substansi isi makna. Jangan hebohkan itu, pokoknya tetap buat peringatan. Isinya adalah pengajian tentang apa isi Quran, bagaimana sikap kita. Nyata tidak, peringatan nuzulul Quran adalah bid'ah dan bertentangan dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pelajaran penting dari peringatan nuzulul Quran bagi umat Islam adalah mengetahui tentang sejarah turunnya Al-Quran. Dengan mengetahuinya, kita akan tahu waktu diturunkannya Al-Quran, cara turunnya, dan bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW ketika menerimanya. Syekh Muhammad Sayyid An-Tantawi dalam karya tafsirnya Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Azim mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang agung ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama, yaitu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara menyeluruh. Tahapan berikutnya, Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur sesuai kebutuhan umat Islam saat itu. Baik turun sebagai hukum, respon terhadap suatu kejadian, sebagai perintah atau larangan, maupun sebagai hikayat dari umat-umat sebelumnya. Imam Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa pertama kali diturunkannya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan malam Senin, tanggal 17 Ramadan, dan ada juga yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Dalam kitab tersebut disebutkan, kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillahi yaumal itsnain li 17 laila khallat min Ramadana wa qila fir rabi'i wal 20 minhu. Artinya, permulaan wahyu diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Senin pada malam ke-17 bulan Ramadan. Dan ada pula yang menyatakan bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan. Maka berpijakan pada pendapat Imam Ibnu Katsir ini, tidak salah jika di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya memperingati malam nuzulul Quran bertepatan pada malam tanggal 17 di bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam karyanya Al-Jami' lil Ahkamil Quran menjelaskan, wala khilafa annal Qur'ana unzila minal lauhil mahfuzi lailatal qadari ala ma bayyannahu jumlatan wahidatan fawudi'a fi baitil izzati fi sama'id dunya thumma kana Jibril sallallahu alaihi wasallam yanzilu bihi najman fil awamiri wan nawahi wal asbab wa dhalika fi 20 sana. Artinya, tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan seperti penjelasan kami. Maka Al-Quran terlebih dahulu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lainnya. Demikian itu terjadi selama 20 tahun.
Wa qala Ibnu Abbas unzilal Qur'an minal lauhil mahfudhi jumlatan wahidatan ilal katabati fi sama'id dunya. Thumma nazala bihi Jibril alaihi salam nujuman yaknil ayah wal ayatain fi awqatin mukhtalifatin fi 21 sana. Artinya, sahabat Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud secara menyeluruh kepada para malaikat pencatat wahyu di langit dunia. Kemudian Jibril turun membawanya secara berangsur, 1 dan 2 ayat di waktu yang berbeda-beda selama 21 tahun. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum memperingati malam nuzulul Quran? Pada dasarnya, segala hal baik dalam Islam sangat dianjurkan. Di Indonesia, peringatan nuzulul Quran biasanya diisi dengan membaca Al-Quran, khataman Al-Quran, tasyakuran, ceramah keislaman, santunan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal-hal baik yang dianjurkan oleh Islam. Akan tetapi, kegiatan ini sering mendapat sanggahan dari beberapa orang. Biasanya mereka mengaitkan peringatan nuzulul Quran dengan istilah bid'ah. Bid'ah sendiri secara singkat dapat diartikan sebagai sesuatu hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, mereka yang kerap menyanggah itu tidak paham, bahkan menyangka bahwa dalam Islam bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah sendiri adalah suatu perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, namun itu bersifat baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan bid'ah dolalah adalah sebaliknya. Maka dengan demikian, jika melihat praktik dan kenyataan di masyarakat, peringatan yang telah berkembang tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum peringatan nuzulul Quran adalah boleh, bahkan baik. Wallahu a'lam bissawab.